kasikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumugi sedatengah molihan kerahayuan semi sekalenis kalem. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Lohayu Wiwit Cahyani, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Hairun. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, akan menampilkan rekaman praktek pembelajaran UKIN yang dilaksanakan secara daring dengan siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kuta Selatan dengan materi pola bilangan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik anak-anak, semua sepertinya sudah masuk room. Pastikan semua sudah on kamera yang memiliki jaringan bagus. Jika memang ada kendala jaringan, tidak apa-apa, yang penting kalian tetap menyimak ya. Karena sudah waktu, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, jadi Bu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya, walau masih dalam kondisi daring. Tidak lupa juga Ibu ingatkan untuk kalian tetap menjaga kesehatan, tertib prokes dimanapun berada. Ya, nah sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa Ibu persilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, silakan kalian melakukan absensi. Untuk link absensinya itu sudah Ibu share di GCR. Nanti kalian lihat dan langsung kalian melakukan absensi ya. Nah, Ibu harapkan seperti biasa kalian semua berusaha aktif dalam pembelajaran hari ini, aktif bertanya dan juga menjawab ya, dan tentu akan mendapatkan poin plus untuk keaktifan kalian. Oke ya anak, untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang pola pada barisan bilangan. Sebentar Ibu izin share screen dulu ya. Baiklah, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pola pada barisan bilangan ya. Nah, untuk itu adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kita pada hari ini adalah melalui diskusi kelompok dan tanya jawab nanti, diharapkan kalian mampu menemukan pola pada barisan bilangan, merumuskan pola pada barisan bilangan, dan mengoreksi bilangan yang tidak tepat dari pola pada barisan bilangan. Jadi diharapkan setelah pertemuan ini kalian bisa melakukan 3 hal tersebut. Adapun manfaat pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kalian bisa simak pada contoh berikut. Nah, di sini ada gambar, ada suatu kegiatan. Pada gambar tersebut ada suatu kegiatan, yaitu kegiatan pemilihan OSIS di salah satu sekolah. Nah, pada pemilihan OSIS ini disediakan beberapa bilik. Ada 6 bilik dan tentunya akan diisi oleh siswa secara bergiliran. Nah, sekarang ada seorang siswa, misalnya namanya Dede. Jika Dede mendapatkan nomor urut 1204, kira-kira Dede akan menggunakan bilik berapa saat melakukan pemilihan suara? Jadi di sini ada 6 bilik.
Jadi tentu diisi pada satu sesi diisi oleh 6 orang. Sekarang dapat nomor urut 1204. Kira-kira akan berada pada bilik 1, bilik 2, bilik 3, bilik 4, bilik 5 atau bilik 6. Nah, permasalahan ini nanti akan bisa diselesaikan dengan menggunakan pola bilangan. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti, Ibu mau tahu pemahaman kalian yang tentu kalian sudah mendapatkan pengetahuan awal yang sudah kalian pelajari di SD ataupun di kelas 7 kemarin. Ya, jadi Ibu ingin tahu pengetahuan awal kalian melalui beberapa pertanyaan berikut, ya. Nah, pertanyaan pertama, di sini ada soal yang merupakan kumpulan bilangan genap adalah. Nah, kira-kira siapa yang tahu? Silakan raise hand sambil menyebutkan namanya. Gandhi, oke Gandhi, silakan. Apa jawabannya Gandhi? Yang merupakan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya, Bu. Iya, oke, benar ya. Jadi yang merupakan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Ya, masih gampang ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Bilangan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya itu merupakan himpunan bilangan apa? Nah, ini materi himpunan bilangan. Ya, siapa? Nadia. Oke, silakan Nadia. Jawabannya apa? Jawabannya kelipatan 3, Bu. Kelipatan 3. Oke, benar ya. Nah, selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Bilangan selanjutnya dari 1, 4, 9, 16, 25, 36 adalah? Ada yang tahu kira-kira? Sera, oke. Silakan Sera. Apa jawabannya? Jawabannya 49. 49. Oke, bagus ya. Kira-kira ada yang memiliki jawaban berbeda nggak? Menurut saya juga 49, Bu. 49. Gandhi ya ini ya? Oke. Nah, kenapa? Kenapa Gandhi menjawab 49? Kalau saya melihat bilangan-bilangan itu dari hasil dari kuadrat, Bu. 1 adalah 1 kuadrat, 4 adalah 2 kuadrat, 9 adalah 3 kuadrat, 16 adalah 4 kuadrat, 25 adalah 5 kuadrat, 36 adalah 6 kuadrat, maka selanjutnya adalah 7 kuadrat yaitu 49. Oke, bagus. Kalau Sera, apakah memiliki pandangan yang sama atau berbeda? Tadi yang jawab Sera kan ya? Saya juga jawab 49. Oh iya, siapa ini? Nadia. Nadia, oke, 49. Silakan Nadia. Itu saya tambah-tambahkan, Bu, dari 1 ke 4 kan ditambah 3. Terus dari 4 ke 9 tambah 5. Dari 9 ke 16 tambah 7. Dari 16 ke 25 tambah 9. Dari 25 ke 36 tambah 11. Jadi dari 36 ke bilangan selanjutnya tambah 13 sehingga hasilnya 49. Oke, menarik sekali ya. Jadi mendapatkan jawaban yang sama dengan logika yang berbeda ya. Jadi jawaban kalian sudah benar ya. Oke, satu soal lagi sebelum kita lanjut ke materi utama. Dua bilangan berikutnya dari himpunan bilangan 7, 14, 21, 28, 35, 42. Kalian diminta dua bilangan setelahnya. Kira bilangan apakah itu? Mira, oke, silakan Mira. Jawabannya 49 dan 56. 49 dan 56. Oke, benar sekali ya. Nah, jadi setelah 4 soal tadi, jadi bisa Ibu simpulkan bahwa kalian sudah siap ya untuk materi kita selanjutnya, karena setidaknya kalian sudah memiliki gambaran tentang bilangan, jadi pola bilangan itu. Ya, oke, Ibu hentikan share screen dulu. Nah, sekarang silakan kalian buka LPD yang juga sudah Ibu share di KCR kemarin ya. Jadi kalian bisa lihat LKPD-nya kembali. Kira-kira sebelum nanti kalian diskusikan bersama kelompok, apakah ada hal yang
mau kalian tanyakan. Jadi kalian cermati LKPD-nya dulu, cermati masalahnya, apakah ada hal yang ingin ditanyakan sebelum nanti didiskusikan, tidak ya? Oke, nah nanti untuk menjawab LKPD bersama kelompok, silakan kalian menggunakan sumber-sumber belajar yang ada, seperti bahan ajar yang juga sudah Ibu share di GCR, kemudian video pembelajarannya, linknya juga sudah Ibu share di GCR. Jadi itu kalian gunakan nanti untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD. Jadi Ibu sih berharap kalian sudah sempat mempelajarinya sebelumnya. Ya, nah sekarang saatnya kalian diskusi untuk menyelesaikan LKPD. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompok yang sudah terbentuk sebelumnya melalui Meet masing-masing kelompok nanti ya. Jadi link Meet masing-masing kelompok nanti akan Ibu share. Nah setelah ini seperti biasa kalian meninggalkan Meet utama ini, sementara kalian diskusi di masing-masing link Meet kelompok kalian dengan waktu 30 menit. Ya, setelah diskusi nanti kalian foto atau scan LKPD yang sudah kalian jawab, kemudian kalian kumpulkan upload di GCR dan nanti silakan presentasikan. Ya. Nah, sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan? Silakan Gandhi, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya Bu, LKPD ini dibuat untuk satu kelompok atau masing-masing orang harus buat juga Bu? Oke, untuk yang dikumpulkan pada saat ini di GCR, cukup kumpulkan untuk satu kelompok ya. Tapi nanti kalian tetap buat sendiri di buku catatan masing-masing untuk nanti sebagai bekal kalian ya. Jadi untuk yang dikumpulkan hari ini yang kita diskusikan cukup untuk satu kelompok. Jadi karena ada 3 kelompok, setelah 30 menit ini nanti berarti di GCR kalian harus ada 3 tugas yang terkumpul, 3 LKPD ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Ada pertanyaan lain lagi? Tidak Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalian dipersilakan meninggalkan Meet ini dulu. Nanti setelah 30 menit, kalian masuk lagi di Meet utama ini. Dengan tentunya mengupload hasil dari diskusi kalian ke GCR terlebih dahulu. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Jadi kita sekarang ke masalah kedua ya. Masalah kedua itu, pengguna kendaraan mobil yang melewati jalan tol dari Denpasar melalui Nusa Dua setiap jamnya bertambah dalam jumlah yang sama dengan data sebagai berikut. Pukul 6, jumlah mobil 15. Pukul 7, jumlah mobil 24. Pukul 8, jumlah mobil 33. Pukul 9, jumlah mobil 40. Pukul 10, hasil pencermatan. A. Apakah data tersebut valid sesuai dengan keterangan yang terdapat di awal? Menurut kalian gimana? Halo? Menurutku sih nggak valid. Sama aku juga setuju dengan Mira. Kalau yang valid itu berapa? Menurut kalian tidak valid itu yang mana? Halo kelompok 2, sudah sampai mana diskusinya? Sudah sampai masalah 2 ya? Iya Bu. Oke, ada masalah kira-kira di masalah 2 ini? Tidak Bu. Lagi bahas yang B. Lagi bahas yang B. Oke, berarti yang A sudah mendapat kesepakatan ya. Apakah data tersebut valid sesuai dengan keterangan yang terdapat di awal? Ya, berarti kalian menemukan valid atau tidak? Tidak valid. Tidak valid. Nah, di sana kalian bisa perhatikan angkanya, jumlah mobilnya, setiap jamnya. Nah, jam 6-nya 15, jam 7-nya 24. Kira-kira bertambahnya itu berapa?
Kan bisa kalian analisis bertambahnya berapa, apakah setiap jam bertambahnya sama. Pertanyaannya sana, kalian perhatikan di situ, apakah setiap jam itu dia memiliki nambahnya itu sama gitu ya. Jadi yang nomor B, kalian sudah ketemu atau mengalami masalah? Udah ketemu Bu, Jika data tambahnya tersebut- 9. Oke, silakan lanjutkan. Berarti nggak ada masalah? Enggak. Ya, oke, lanjutkan dulu ya. Oke, silakan. Oke, kalau misalnya semua ditambah 9, jadinya yang benar itu pukul 9 berapa menurut kalian? Ada yang tahu? 42. Ya. Mira tolong dicatat ya. Oke. Terus menurut kalian mana lagi yang nggak valid? Yang pukul 12. Berapa? Itu seharusnya 69, tapi di sana 68. Oh iya. Berarti yang B kita udah ketemu ya. Yang tidak valid yang mana? Untuk penyelesaian, informasi yang kamu ketahui dari permasalahan di atas adalah, ada yang bisa bantu jawab? Aku. Ya, Jadi, silahkan. informasi yang kamu ketahui dari permasalahan di atas adalah perubahan jumlah mobil sama untuk setiap jamnya, yaitu B sama dengan 9. Di masalah 2 udah selesai berarti ya. Iya. Jadi apa yang ditanyakan di sana? Apa yang kalian cari itu di sana? Di masalah 2. Kita mencari rumus UN-nya. Oh, rumus UN-nya. Oke. Jadi data yang valid juga sudah kalian dapatkan ya. Terus udah dapat rumus UN-nya. Ya. Oke, nanti berarti bisa kalian lanjutkan ke masalah 3. Setelah itu nanti persiapkan untuk presentasi ya. Jadi ada masalah kira-kira nih, ada yang mau kalian tanyakan sebelum kalian lanjut diskusi? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, silakan lanjutkan diskusinya ya. Untuk permasalahan kedua kita sudah selesaikan, sekarang kita lanjut ke permasalahan ketiga. Jadi di permasalahan ketiga ini kita bisa melihat, perhatikan gambar keadaan lalu lintas di bawah ini. Putri berangkat dari rumah ke sekolah melewati jalan ini. Ketika mencermati kondisi lampu lalu lintas, terlintas di pikiran Putri untuk menghitung lama lampu lalu lintas berubah warna dengan ketentuan yang diperoleh Putri sebagai berikut. Lampu hijau menyala 30 detik, lampu kuning menyala 2 detik, lampu merah menyala 98 detik. Proses lampu lalu lintas bekerja. Oke, mungkin langsung aja ya aku yang bilang ya. Jadi informasi yang diketahui itu adalah lampu hijaunya adalah 30 detik, lampu kuning 2 detik, lampu merah 98 detik, lalu urutannya merah, kuning, hijau, kuning, merah, dan seterusnya. Oke, lalu selanjutnya informasi apa yang ditanyakan pada soal ini? Siapa yang bisa jawab? Informasi yang ditanyakan adalah 645 berwarna apa? Oh iya, Jam baik. 645 berwarna apa? Oke. Jadi untuk caranya apa, ada yang tahu? Cara mencari warna lampu pada pukul 6.45 WITA?
Mungkin Yunda atau Spita Putri ada yang tahu? Nanti akan dicatat. Oke, mungkin aku aja yang langsung nyari ya. Oke, jadi caranya kita kurangi dulu pukul 6.45 kurang 6.30. Jadi kita kurang, kita mendapat 15 menit. Jadi 15 menit itu kita ubah ke detik terlebih dahulu. Baik, dari hasil pertambahan detik pada lampu merah, kuning, hijau, dan lampu kuning lagi, kita bisa mendapat hasil 132 detik. Jadi dari hasil pertambahan pengurangan maksud saya 6.45 kurang 6.30, kita dapat hasil 900 detik. Nah, maka 900 detik itu akan dikurangi dengan 132 detik. Oke, jadi 636 ya. 636 itu lagi dikurangi 132. Jadi hasilnya berapa? 504. 504. Oke. 504 itu lagi dikurangi 132. Hasilnya berapa? 372 detik. Oke. Jadi 370 detik lagi dikurangi 132 detik. Jadi hasilnya berapa? 240. 140. Jadi sekarang lagi dikurang 240 detik kurang 132 detik sama dengan berapa? Oke, jadi untuk masalah 3 kita sudah menemukan jawabannya ya. Jadi lampu berwarna apa pada pukul 6.45, yaitu hijau ya. Jadi warna hijau. Oke, kelompok 3 sampai mana diskusinya? Kelompok 3 sudah sampai mana diskusinya? Sudah sampai jawabannya, Bu. Sudah sampai masalah 3, sudah selesai masalah 3-nya. Iya, Oke. Masalah 3. Udah, untuk masalah 3 ada masalah kira-kira? Ada masalah yang ditemui? Kalau untuk masalah saat menjawabnya sih tadi tidak, Bu. Iya, Bu, tidak, Bu. Dapat berarti jawabannya ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Berarti kalian sudah ketemu pada pukul 6.45 itu lampu apa yang menyala? Lampu hijau. Hijau. Betul. Lampu hijau. Oke, nanti kalian silakan jelaskan hasilnya pada saat presentasi kalau memang kalian ingin menjelaskan yang masalah 3 ya. Oke anak-anak, karena sudah 30 menit, sekarang kita semua sudah kumpul lagi di link yang sama. Nah untuk itu kita akan lanjutkan agenda kita, yaitu menyajikan hasil diskusi ya. Nah setelah Ibu cek di GCR, semua kelompok sudah mengupload hasil diskusinya, LKPD yang sudah didiskusikan. Untuk itu kita langsung saja ya. Jadi kesempatan pertama berarti kita akan membahas untuk masalah 1. Kira-kira siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya untuk masalah 1? Sera, oke. Sera dari kelompok berapa, Sera? Dari kelompok 1. Oke, silakan Sera. Ya, silakan. Jadi di sini Sarah selaku perwakilan dari kelompok 1, kita udah nemuin jawaban dari masalah yang pertama. Di sini pertanyaannya, jika Randi diminta untuk menemukan rumah Rio di mana ia hanya memiliki informasi bahwa rumah Rio terletak di urutan ke-30 dari pintu masuk gerbang selatan. Jika rumah Rio terletak di sebelah timur jalan, maka temukan nomor rumah Rio tersebut. Penyelesaiannya, di sini informasi yang kita ketahui dari permasalahan di atas itu, rumah urutan ke-30 dari timur. Informasi yang dinyatakan dari permasalahan di atas, menemukan nomor rumah Rio. Berdasarkan informasi yang diketahui tersebut, rumah Rio merupakan pola barisan bilangan genap. Temukan nomor rumah Rio dengan menggunakan rumus pola barisan bilangan berdasarkan informasi yang diketahui tersebut.
Setelah didiskusikan secara dengan teman-teman juga bahan ajar, di sini kami menemukan rumus yaitu UN atau U30 sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali P. Jadi U30 sama dengan 2 plus 30 min 1 kali 2, yaitu U30 sama dengan 2 plus 58. Di sini 58 didapetin dari 30 kurang 1 kali 2, yaitu hasilnya 58. Jadi di sini hasilnya 58 tambah 2 yaitu 60. Jadi nomor rumah Rio adalah 60. Oke, untuk masalah 1, kelompok Sera itu mendapatkan nomor rumahnya Rio adalah 60. Nah, kira-kira dari kelompok lain bagaimana? Adakah yang memiliki tanggapan atau mendapatkan jawaban yang berbeda? Bu, persilakan kalau ada. Gimana? Dari kelompok Kalau dari lain? kelompok saya sama, Bu. Yang dari kelompok 2 ya, nah dia sama berarti ya. Oke, yang lain ada? Kelompok 3 sama juga, Bu. Sama juga. Oke, berarti untuk masalah 1 seperti yang disampaikan oleh kelompoknya Sera tadi, bahwa nomor rumah Rio diperoleh 60 itu sudah benar ya. Jadi di sana diketahui bahwa rumah Rio ada di bagian timur jalan ya, dan ada pada urutan ke-30. Dan kebetulan di bagian timur itu nomor rumahnya adalah nomor genap ya. Dengan menggunakan rumus pola bilangan mendapatkan nomor rumah Rio-nya urutan ke-30 adalah 60. Sudah benar ya, jadi tidak ada masalah, apalagi kelompok 1, 2, 3 mendapatkan jawaban yang sama. Oke, terima kasih Sera dan kelompok 1. Bisa stop sharing. Sekarang kita lanjut ke permasalahan kedua. Ya, jadi untuk permasalahan kedua, Ibu lempar lagi, kira-kira siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, Ariesti, Nadia. Silakan, Nak. Izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Berdasarkan hasil pencermatan, A. Apakah data tersebut valid sesuai dengan keterangan yang terdapat di awal? Kelompok kita dapat jawaban tidak valid. B. Jika data tersebut valid, maka jelaskan alasannya. Jika data tersebut tidak valid, maka koreksi kesalahan pada data tersebut dan berikan alasannya. Kalau tadi pas kita diskusi, menurut kita data tersebut tidak valid karena jumlah mobil bertambah 9 setiap jamnya. Jadi pada pukul 9 seharusnya jumlahnya 48 dan pada pukul 12 jumlah mobil seharusnya 69. C. Buatlah rumus barisan yang tepat untuk data tersebut. Penyelesaian. Informasi yang kamu ketahui dari permasalahan di atas adalah perubahan jumlah mobil sama untuk setiap jamnya. B sama dengan 9. Informasi yang ditanyakan dari permasalahan di atas adalah rumus UN-nya. Dari informasi yang diketahui di atas, selesaikan permasalahan tersebut dengan menuliskan langkah-langkah penyelesaian di bawah ini. A sama dengan 15, B sama dengan 9. Rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali B sama dengan 15 plus N-1. Oke, berarti untuk kelompok 2 mendapatkan UN sama dengan 9N plus 6. Nah, seperti biasa kelompok lain silakan tanggapannya atau ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang memiliki jawaban berbeda. Silakan. Rai, oke. Silakan Rai. Saya dari kelompok 1, jawabannya itu sama sih Bu, namun informasinya saja yang berbeda. Di sini kami kelompok 1 mendapatkan informasi yang ditanyakan dari permasalahan atas adalah apakah tabel itu valid. Yang kedua, jika valid, benarkah alasan? Jika tidak perbaiki tabel. Yang ketiga, buat rumus barisan yang
Oke, berarti memiliki perbedaan di yang B ya. Jawaban kelompok 2 adalah informasi yang ditanyakan adalah rumus UN. Sedangkan kelompok 1 banyak ya, apakah tabelnya valid? Jika valid berikan alasan dan rumus barisan yang tepat. Jadi sebenarnya intinya sama ya. Jadi baik kelompok 1 ataupun kelompok 2 sudah benar. Jadi di kelompok 2 itu lebih ringkas karena tadi di kelompok 2 sudah menjelaskan hasilnya terlebih dahulu. Ya, ketika tabelnya valid atau tidak sudah dijelaskan juga sepertinya tadi, dan kelompok 2 mendapatkan hasil tidak valid. Ya, kemudian karena tidak valid, tadi juga tabel sudah diperbaiki ya sama yang kelompok 2, yaitu pada pukul berapa itu? Pukul 9. Yang di sana 40 harusnya 42. Kemudian pada pukul 12 harusnya 69 ya, di sana tertulis 68. Ya, benar. Ya, jadi tidak ada masalah untuk itu, berarti jawabannya sama ya. Mungkin kelompok lain gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan atau memiliki jawaban berbeda? Nah, sudah ya, sudah kita lalui diskusi. Itu tadi pemaparan dari masing-masing kelompok. Jadi semua juga sudah terjawab ya. Diskusinya yang sangat menarik, ada dengan cara yang berbeda juga mendapatkan hasil yang sama ya. Nah, dari pertemuan kita atau diskusi kita tadi, kira-kira dari masalah 1, masalah 2, masalah 3 yang sudah kalian diskusikan, sudah kalian presentasikan, kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan tentang pola bilangan ini? Kita membahas tentang pola bilangan. Kira dari permasalahan itu, hal apa yang kalian peroleh? Jadi kesimpulannya yaitu pola barisan bilangan dengan beda atau selisih yang sama, maka rumus yang digunakan yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Oke, itu kesimpulan yang Mira peroleh. Yang lain ada lagi? Ada yang memiliki kesimpulan yang lain atau ada lagi? Sama ya. Nah, jadi pola bilangan itu harus memiliki apa yang sama? Kalau pola bilangan harus memiliki Jumlah selisih. ya, selisihnya atau bedanya harus sama ya. Nah, dengan selisih yang beda, selisih itu disimbolkan dengan B, sehingga rumus dari suatu pola bilangan adalah seperti yang disebutkan Mira tadi, yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B ya. Nah, itu kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, kita akan latihan soal dengan kuis melalui kuisis. Jadi Ibu mau tahu pemahaman kalian udah paham belum sih tentang materi kita pada pertemuan kali ini? Ya, nah untuk itu selanjutnya kuisnya sudah kita lalui. Kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Menurut kalian, apakah dengan metode daring seperti ini pembelajaran efektif atau tidak? Mungkin salah satu dari kalian bisa menanggapi. Kira-kira pembelajaran yang daring seperti ini efektif nggak? Senang Bu, karena belajarnya juga bareng teman. Iya, oke.
Berarti untuk selanjutnya pelaksanaan daring seperti ini efektif ya. Jadi kalian bisa memahami materi ya. Nah, untuk selanjutnya, tadi kita sudah melalui evaluasi, kesimpulan, dan juga sudah merefleksi kegiatan pembelajaran. Jadi untuk materi pada pembelajaran berikutnya, pada pertemuan berikutnya, masih pada pola bilangan, kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Nah, seperti apa itu? Kalian bisa baca-baca dulu sumber-sumber belajar yang ada, boleh buku, atau nanti Ibu akan share juga bahan ajarnya. Kalian bisa baca, pelajari dulu di rumah ya, sebelum kita ke pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas keaktifan kalian, partisipasi kalian yang rata-rata sudah menunjukkan keaktifannya ya. Untuk itu sebelum Ibu tutup, karena tadi kita buka dengan doa, jadi kita akhiri juga dengan doa ya. Jadi sesuai dengan kepercayaan dan masing-masing, Ibu persilakan berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Untuk pembelajaran matematika hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi akhir kata Ibu ucapkan salam. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Demikian tadi rekaman praktek pembelajaran UKIN. Salam sehat untuk kita semua dan terima kasih. Om Santi 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 Om.